Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, dalam keadaan yang mulia, di tempat masjid khairu biqa'il ard masajiduha. Dalam hadis, sebaik-baik tempat di bumi adalah masjidnya. Dan waktu yang mulia, yaitu waktu antara subuh sampai terbit matahari, yang mana disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala membagikan rezeki yang bersifat hissi antara subuh sampai terbit matahari. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian tetap duduk di tempatnya berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian setelah itu dia salat 2 rakaat dengan niat isyraq, maka seperti orang yang melaksanakan haji dan umrah yang sempurna haji dan umrahnya. Ini pahala bagi orang yang subuh berjamaah serta tetap duduk di tempatnya sampai nanti isyraq. Ketika nunggu lagi sampai duha, dia sholat 2 rakaat dengan niat isyraq. Dan semoga kita bisa mengamalkan walaupun di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, untuk kajian kita khusus Ramadan, kita membaca tentang Al-Arba'in Ar-Ramadaniyah, 40 hadis tentang bulan Ramadan. Dikatakan di sini, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, umatku diberi di bulan Ramadan ini 5 anugerah yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku. Coba bandingkan, ini Nabi enggak mengatakan aku diberi, bukan. Umatku yang diberi dengan pemberian yang nabi sebelumnya enggak pernah diberi ini. Jadi bandingannya umat Nabi Muhammad diberi suatu anugerah, bukan umat dulu enggak diberi, nabi terdahulu enggak dikasih. Artinya ini pemberian ini tidak pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu, apalagi umatnya. Tapi hanya diberi untuk umat Nabi Muhammad. Ini merupakan kemuliaan umat Nabi Muhammad ini sangat besar. Sampai-sampai disebutkan Nabi Musa alaihissalam ketika membaca di Taurat tentang sifat-sifat umat Nabi Muhammad, maka Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, jadikan aku termasuk umat Nabi Muhammad, saking banyaknya anugerahnya. Maka Allah menjawab, anta kalimi ya Musa, engkau itu kalim, yaitu Nabi yang pernah aku ajak bincang-bincang, yang aku ajak bicara. Wa kallamullahu Musa taklima.
Sehingga dalam hal ini betapa besar yang kita dapatkan berkat Nabi Muhammad. Amma wahidatun fa innahu idza kana awwala lailah min syahri Ramadan nadhara Allah azza wa jalla ilaihim wa man nadhara Allah ilaihi lam yu'adzibhu abada. Adapun yang pertama daripada anugerah yang diberikan oleh Allah untuk umat ini di Ramadan, yaitu kalau sudah masuk awal malam pertama Ramadan, maka Allah akan memandang mereka dengan pandangan rahmatnya. Dan Masya Allah, rata-rata ya, kita ini di tempat manapun kalau sudah malam pertama, masjid penuh sampai melulu, musola penuh. Ini bentuk daripada mungkin ya, ngamalkan hadis ini. Dicari malam pertamanya. Ya Allah a'lam. Apa ini semangatnya di malam pertamanya enggak tahu. Tapi yang penting ada khususnya. Kalau sudah di malam pertama, mungkin yang jarang sholat, mungkin yang lebih banyak maksiatnya, kalau sudah malam pertama ikut hadir juga. Kenapa? Mencari pandangan Allah ini. Karena Allah memandang di malam pertama siapapun yang dia ibadah di malam itu dapat pandangan rahmat. Wa man nadarallahu ilaih, dan siapapun yang Allah pandang di malam itu lam yu'adzibhu abada. Allah tidak akan mengadabnya selamanya. Allah tidak akan mengadabnya selamanya. Kata ulama, ini kalau diterima amal dia di malam itu. Ini kalau di malam itu dia termasuk orang-orang yang berhak dapat rahmat. Karena memang ada orang-orang yang tidak bisa dapat rahmat ya. Seperti yang di malam Sya'ban itu. Siapa aja durhaka ke orang tua, yang mutus silaturahim dengan famili ya. Nah, itu orang-orang yang seperti itu walaupun tiap malam hadir di masjid tapi masih belum taubat dari durhakanya, masih egonya dijaga, lebih mementingkan ego daripada menghubungi sanak familinya. Ya, seperti ini sulit untuk dapat ampunan karena dia sendiri nggak bisa ngampunin saudaranya. Orang yang nggak bisa memaafkan saudaranya, bagaimana bisa dapat maaf dari Allah? Sulit. Karena itulah penting, siapkan diri Anda, pantaskan diri Anda untuk mendapatkan pandangan tersebut. Wa amma tsaniyah, adapun anugerah yang kedua, fa inna khalufa afwahihim hina yumsun atyab indallah min rihil misk. Bahwasanya bau mulutnya orang-orang yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad hina yumsun, ketika sudah nyampe sore, maksudnya setelah zuhur itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Minyak paling harum ya kasturi, minyak misik. Minyak misik ini dari darah menjangan. Menjangan itu sejenis rusa ya, payau. Tapi khusus dia. Itu ada kantong dari kulitnya dari ya, di sebelah paha bagian dalam. Itu nanti membesar isinya darah. Kalau sudah masak ya, itu kantongan lepas sendiri. Di dalamnya itu darah, tapi aromanya sangat harum. Dalam fikih hukum darah itu suci. Kenapa? Karena dia minyak misik. Darah yang sudah berproses tapi alami. Sama seperti hati. Hati itu aslinya darah. Limpa juga sama, tapi halal. Tapi kalau minyak misik tidak halal, cuma suci. Dimakan nggak boleh, tapi dia suci. Ini minyak misik yang asli itu dari darah. Bukan yang misik yang dijual-jual itu yang murah. Kalau yang asli itu yang dari darah.
Jadi itu dari darah menjangan. Ini disebutkan aroma bau mulut, namanya bau mulut. Tapi kalau di sisi Allah dia lebih harum dari minyak kasturi. Karena itulah para ulama mengambil hukum dari hadis ini, makruh orang bersiwak habis zuhur. Makruh pakai siwak habis zuhur. Kalau sekarang nggak apa-apa sambil siwakan. Duha siwakan silahkan, tapi habis zuhur jangan. Kenapa? Menghilangkan bau mulut. Lu kan bau mulut dihilangkan Ustaz. Itu lebih harum dari minyak kasturi di sisi Allah, di sisi Allah harumnya ya. Nah, karena itulah menghilangkan bau mulut ini berarti menghilangkan aroma kasturi tadi. So, kenapa kok harus habis zuhur? Ya karena kalau pagi belum ada. Kalau pagi belum muncul itu aroma. Tapi kalau nanti habis zuhur, lagi sore, nah itu. Tapi ini tuh yang berpuasa, yang nggak puasa ya tetap aja. Nggak puasa bagaimana bisa aroma harum ya. Nah ini untuk yang berpuasa. Ya. Karena itu hukum fikih ini Masya Allah kaitannya erat dengan hadis-hadis. Kemudian wa amma tsalitsah, adapun istimewa yang ketiga, anugerah yang ketiga untuk umat ini di bulan Ramadan, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailah. Para malaikat senantiasa meminta ampun untuk umat ini setiap pagi dan petang. Tiap pagi dan petang malaikat istighfar. Dan jelas istighfarnya malaikat ini pasti diterima. Istighfar kita itu belum tentu. Kenapa? Karena kita bisa istighfar maksiat lagi. Kalau malaikat tidak ada maksiatnya. Ada disebutkan di antara orang-orang dari umat Nabi Muhammad yang mendapat istighfarnya malaikat walaupun bukan di Ramadan. Pertama, orang yang mengajarkan kebaikan. Orang yang mengajarkan kebaikan. Ikhlas karena Allah, ngajarkan terus. Diterima nggak diterima, ngajar aja sudah. Sesuai dalam hadis Nabi bersabda, innallaha wa malaikatahu wa hatta nabla fi juhriha wa hatta al-hitan fi bahriha la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, bahkan sampai semut yang ada di lubangnya, ikan-ikan yang ada di laut, senantiasa bersolawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Solawatnya malaikat adalah istighfar. Di antaranya orang yang mendapatkan istighfar malaikat adalah yang senantiasa sholat di shaf depan. Karena itulah makruh orang itu mempersilahkan orang lain untuk shaf depan, sementara dia ngalah shaf 2. Di mana Nabi sudah menyatakan, seumpama orang-orang ngerti pahala yang Allah siapkan di shaf pertama, pasti mereka mengundi, pakai undian untuk shaf pertama. Ini malah ngalah dia. Sudah, saya nggak perlu banyak pahala, saya di keduanya. Urusan pahala nggak boleh qanaah. Urusan akhirat tidak boleh qanaah. Urusan dunia qanaah sampai dahulukan orang lain. Disebutkan bahwasanya Allah memuji orang-orang yang mendahulukan orang lain dalam keadaan dia terdesak, dia sangat butuh. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khususun. Dan mereka mendahulukan orang lain atas diri mereka walaupun mereka dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Ini mendahulukan urusan dunia. Urusan akhirat nggak boleh. Harus apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam meraih kebaikan. So pertama itu rebutan harusnya. Sampai-sampai Nabi bersabda, seumpama orang-orang mengetahui
pahala yang Allah siapkan dalam adzan dan shaf pertama, la atauhuma walau habwa, pasti mereka mendatangi adzan, mendatangi shaf pertama walaupun merangkak. Dari sini makruh orang itu ya mendahulukan orang lain untuk shaf depan sementara dia ngalah rela di shaf kedua. Makruh. Ini sering saya perhatikan, dia duduk berdiri di shaf kedua, kosong depan, silahkan sampai maju. Makruh itu. Yang disuruh kita ini rebutan, bukan memajukan orang. Nah ini penting, karena qanaah dalam ibadah nggak boleh. Qanaah di dalam dunia dianjurkan. Qanaah dalam dunia dianjurkan. Akhirat nggak boleh. Anda harus kejar. Nah itu contoh yang ketiga, orang yang dapat istighfar malaikat, yaitu yang ketika dia habis sholat, dia tidak beranjak dari tempat sholatnya, nggak pindah tempat. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, man sholat faqa'ada, barang siapa yang sholat dan dia tetap duduk, ya, maka istaghfarat lahul malaikah, malaikat akan istighfar untuk dia, mahlam yuhdits aw yatakallam, selama dia tidak berhadas dan tidak ngobrol urusan duniawi. Dari sini ada 3 penyebab putusnya istighfar malaikat ketika orang itu habis sholat. Pertama, dia berpindah. Karena itulah kalau habis salam, jangan cari senderan ke belakang, nggak usah. Ini nggak cukup, Ustaz, sempit, mundur dikit, nggak apa-apa. Jangan keluar sholat. Kenapa? Motus doanya malaikat emang. Sampai istighfar aja belum tentu keterima. Kalau sudah malaikat istighfar, insya Allah beres. Yang kedua, Anda tidak bicara, nggak ngobrol sama samping kiri kanannya. Bahas bola, bahas politik, nggak usah, diem aja. Yang ketiga, Anda tidak berhadas, nggak batal wudhunya. Kalau sudah 3 ini Anda nggak melakukan, maka malaikat terus mengucapkan Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah hamba ini, ya Allah rahmatilah hamba ini. Itu terus sampai Anda beranjak. Kata ulama, jika engkau punya banyak masalah, punya banyak urusan tapi nggak tahu dosa apa yang bikin saya banyak masalah, dosa apa? Kata beliau, sering-sering engkau betahkan duduk setelah sholat. Untuk apa? Mencari doanya malaikat. Cari doanya malaikat. Sehingga dalam hukum fikih, makruh orang itu habis salam berpindah dari tempat sholatnya. Kapan makruhnya hilang? Kalau sudah doa. Kalau imam sudah doa, nah silahkan, boleh Anda pindah, nggak makruh lagi. Walaupun imam masih lanjut dzikir, yang penting sudah doa, silahkan. Mau pindah belakang, mau selonjoran di samping kiri kanan, terserah. Tapi kalau sebelum imam berdoa, makruh Anda keluar dari tempat sholat Anda. Ya. Kemudian yang keempat, wa amma rabi'atu fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannata fa yaqulu laha ista'idni wa tazayyani li'ibadi aw syaka an yastarihu min ta'amid dunya ila dari wa karamati. Yang keempat, bahwasanya Allah Ta'ala di bulan Ramadan memerintahkan surganya Allah, dan berfirman Allah Ta'ala kepada surga itu, ista'idni, siap-siap engkau, watazayyini, dan berhiaslah wahai surga, li'ibadi, untuk hamba-hambaku, awsyaka an yastarihu, mereka hampir istirahat, hampir datang waktunya mereka itu istirahat, minta abid dunia, dari capeknya ibadah di dunia, ila dari, menuju kepada rumahku, yaitu surga.
dari wa karomati, dan hidangan-hidangan yang aku berikan kepada mereka, itu di surga. Para ulama mengambil dalil dalam hal ini, orang yang meninggal di Ramadan dalam keadaan dia ini setiap hari puasa, tiap hari malam tarawih, artinya bukan orang yang cuma di Ramadan tapi gak puasa, Ramadan tapi banyak maksiatnya, bukan. Dia di Ramadan menjalankan ibadah-ibadah pada Allah, terus meninggal di bulan itu. Ini disebutkan disiapkan untuk dia surga. Artinya dosa-dosa dia itu diampuni dan dia termasuk ahlul jannah. Walaupun memang kita meyakini surga itu ditempati nanti setelah terjadi hari kiamat. Jadi surga yang sekarang itu sudah ada, neraka sudah ada, tapi masih kosong, nggak ada penghuninya. Ya, mana penghuninya Ustaz? Penghuninya masih di alam barzah. Barzah itu alam pertengahan antara alam dunia dan alam akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wa bi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di depan mereka terdapat alam barzah sampai hari kebangkitan. Kalau sudah hari kebangkitan, maka ketika Israfil meniup sangkala, maka mereka bangun semua dari kubur sambil mengatakan, man ba'atsana min marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Di alam barzah itu cuma dua tempatnya. Kalau tidak dapat nikmat kubur, dapat siksa kubur. Karena itulah di antara doa kita terhadap orang yang meninggal dalam sholat jenazah atau ketika kita membaca doa arwah, apa? Allahumma ja'al qubrahu rawdan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kubur fulan kebun dari kebun-kebun surga. Wala tajal qubrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur dia lubang dari lubang-lubang neraka. Karena di alam kubur cuma dua. Kalau nggak siksa kubur, nikmat kubur. Nah, nanti surga atau nerakanya akan dia terima ketika selesai nyebrang sirat mustaqim. Yang nyebrang selamat masuk surga, tergelincir wassalam masuk neraka. Nah, ini diantara keyakinan kita sebagai seorang yang beriman, itu yang terjadi. Kemudian wal khamis, yang kelima, wa ambal khamisatu fa innahu idza kana akhir lailatin ghafarallahu lahum jami'a. Yang kelima, kalau sudah dia mendapatkan malam terakhir Ramadan, malam 30, kalau itu memang Ramadannya 30 hari, atau malam 29 kalau Ramadannya 29 hari. Yang penting itu jangan sampai ditinggal malam 29 atau malam, karena terakhir itu kita yang dicari itu happy endingnya. Film itu yang ditunggu happy endingnya. Nasib kita pun kita cari happy endingnya. Apa itu? Husnul khotimah. Husnul khotimah itu tidak harus waktu wafat. Ramadan cari husnul khotimahnya. Saking pengennya Allah Ta'ala kita itu baik di akhir, Allah obral daripada kebaikan-kebaikan lebih banyak di 10 terakhir, agar kita lebih ngejar daripada anugerah Allah di 10 terakhir itu. Karena Allah pengen kita dapat happy ending. Ini malah cari obrolan di pasar malam. Cari obrolan bukan di situ. Cari obrolan di masjid Anda, di Quran Anda, di tahajud Anda. Bukan di pasar malam penuh diskon, bukan. Ini kadang-kadang salah kita. Ya, sikapilah di dalam Ramadan ini anugerah Allah itu yang lebih penting. Lebih penting anugerah Allah, karena kita nggak ngerti Ramadan tahun depan bisa nyampe apa enggak. Sehingga dalam hal ini, kalau sudah malam yang terakhir,
Ghafarallahu lahum jami'a. Allah ampuni semua umat Nabi Muhammad yang ibadah di Ramadan seluruhnya. Seluruhnya. Karena itulah rugi kalau orang itu dapat bulan Ramadan tapi dosanya kok masih numpuk. Rugi. Berarti ini sangat bejat. Kalau sudah di Ramadan dosanya masih numpuk, berarti bejat betul. Kok bisa Ustaz? Ya namanya setan diikat. Berarti nafsu dia terlalu parah. Nafsu itu bisa lemah dengan puasa. Bisa jadi nggak puasa dia. Bisa jadi dia hanya puasanya nahan makan minum, tapi nahan maksiat tidak. Nah ini, sehingga dalam ini hati-hati. Faqala rajulul qaum. Maka berkata salah seorang sahabat yang mendengar ucapan Nabi ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ahiyya Lailatul Qadar?" Ya Rasulullah, apakah malam terakhir yang Anda maksud itu malam Qadar? Maksudnya Allah mengampuni semua hambanya itu apa yang hidup yang bangun di malam Qadar saja. Kata Nabi, "La, tidak. Alam taro, tidakkah engkau melihat? Tidakkah engkau berpikir ilal ummal ya'malun, kepada para tukang kalau mereka sedang kerja, para buruh ketika bekerja, fa idza faragu min amalihim, kalau mereka sudah selesai dari pekerjaan mereka, wufu ujurahum, mereka dibayar gajinya penuh. Kalau sudah selesai kerjanya, gajinya penuh, ya sudah berapa kurangnya selesai. Itu. Dan Allah Ta'ala kalau sudah Ramadan selesai, orang yang bekerja untuk Allah dikasih gajinya penuh oleh Allah. Apa itu? Ampunan. Apa itu? Rahmat, kemudahan dalam hidup, kebahagiaan. Itu semua terdapat pada rahmat Allah. Karena itulah rugi orang yang cari kebahagiaan tapi nggak sholat, nggak mungkin, Pak. Cari kebahagiaan tapi nggak puasa Ramadan, mustahil. Kenapa? Yang punya bahagia Allah. Huwaladzi adhaka wa abka. Dialah Allah yang bisa membuat orang tertawa atau orang menangis. Huwaladzi amata wa ahya. Dialah Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Anda cari apa? Harta enggak ada, jabatan enggak ada. Banyak orang sedih sengsara dengan hartanya. Bahkan waktu dia biasa saja sehat seger bugar. Banyak harta kena stroke. Kenapa? Mikir hartanya kebanyakan. Mikir ini kayak apa, jaganya kayak apa, biar orang nggak tahu saya punya duit kayak apa, macam-macam. Stroke lagi. Oh, coba nggak punya duit, enak santai. Ini yang hal seperti ini menyebutkan kebahagiaan itu bukan di materi, tapi kepada ridho. Kalau sudah Allah ridho pada kita, maka yang punya kebahagiaan akan memberikan kebahagiaan kepada Anda. Dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal soleh, mau itu laki atau perempuan, dan dia yang penting beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kata Allah, kami akan memberi dia kehidupan yang bahagia. Ini yang mengucapkan Allah, yang bahagia. Yang mana habis meninggal lebih bahagia lagi. Duanya, beriman beramal soleh. Beriman beramal soleh. Itu sudah Allah jamin. Thayyibah, bahagia Anda. Tapi tadi banyak yang lalai dari ayat ini. Banyak yang nggak paham ayat ini, padahal sering dibaca. Ya. Sehingga dalam hal ini seakan-akan Nabi itu mengatakan kalau malam Qadar itu malam bonus. Mungkin yang bangun dapat, yang nggak bangun nggak dapat. Tapi untuk yang akhir malam ini semua yang ibadah untuk Allah, yang kerja untuk Allah di bulan itu, pasti di akhir bulan Allah kasih gajinya penuh. Inilah perbedaannya. Orang kalau kerja untuk Allah
Ya, orang kerja untuk Allah, maka Allah akan cukupi dia. Orang cukupi. Dan gak usah khawatir. Ada orang, dia kerja pada seorang bos yang kaya raya, yang baik betul. Terus dia nggak pernah mencuri waktu, datang tepat waktu, kerjanya beres terus. Apakah dia ada khawatir nggak turun gaji? Nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Apakah dia khawatir nggak dibayar? Nggak mungkin. Apalagi kerja kepada Allah, nggak mungkin nggak dikasih. Nggak mungkin tidak makmur, nggak mungkin. Ya, itu yang harus Anda mantapkan di sini. Tidak mungkin tidak bahagia. Kenapa? Karena Anda bekerja kepada Al-Karim yang Maha Pemurah, Al-Ghani yang Maha Kaya. Sampai-sampai ada tulisan seseorang pedagang, wa kaifa aftakir ila ahadin wa ana abdul ghani. Bagaimana aku butuh kepada seseorang sementara aku hambanya Sang Maha Kaya? Bagaimana aku bisa butuh pada orang sementara aku hambanya Sang Maha Kaya? Artinya sudah cukup Anda punya Allah. Kalau kenalilah Allah Ta'ala. Sehingga disebutkan bahwasanya hadis ini menunjukkan bagaimana kemuliaan umat ini di Ramadan. Kan tetapi ini bagi orang yang dia mempersiapkan diri di Ramadan. Ramadan ini kesempatan. Ya. Barang siapa yang dia memaksimalkan Ramadan ini dengan ibadahnya, dengan betul-betul meninggalkan maksiat, dengan betul-betul mengamalkan sunnah-sunnahnya, ya, maka ini menjadi jaminan 11 bulan yang selanjutnya dia akan lebih baik. Baik urusan akhiratnya, urusan dunianya. Akhiratnya dan dunianya. Karena disebutkan orang yang memperbaiki akhiratnya, pasti Allah memperbaiki dunianya. Orang yang memperbaiki akhiratnya, pasti Allah memperbaiki dunianya. Nah, ini Ramadan kesempatan. Yang pengen nasibnya berubah jadi baik, di Ramadan diperbaiki. Ramadan diperbaiki. Ya. Kemudian di dalam hadis ini para ulama mengatakan bahwasanya kemuliaan bukan cuma di 5 ini. Artinya berarti nggak mungkin nomor 6, nomor 7. Tidak. Ini angka tidak ada mafhumnya. Bukan berarti nggak ada 6 itu enggak. Ada lebih dari 5 ini ada. Dan sangat banyak. Di antaranya adalah malam qadar tidak disebutkan. Yang mana disebutkan orang yang dapat malam qadar, ya, ciri-cirinya orang bermalam qadar itu dia akan disalami Jibril. Karena Jibril ikut turun. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Di malam itu malaikat dan ruh. Siapa ruh di sini? Jibril. Itu turun di malam itu. Dan ciri-ciri orang yang disalami Jibril dalam hadis, man sofahu Jibril raqqa qalbuh. Hatinya lembut, gampang maafkan, gak seneng ribut sama orang, gak seneng ribut, gampang maafin, seneng damai saja. Yang penting tenang, yang penting tenang. Kalau dapat nasihat langsung masuk ke hati. Terus apa? Wa kafurat dumu'uh, dan sering menangis karena Allah. Karena hati yang lembut itu hatinya gampang tersentuh, sering menangis karena Allah. Ingat dosa, nangis. Ingat dulunya banyak melanggar aturan, nangis dia. Ingat akan neraka, nangis. Rindu pada Nabi, menangis lagi. Yang seperti ini ciri-ciri yang dapat salam, dapat jabatan tangan oleh Jibril alaihissalam. Ya, dan sangat banyak diantaranya amalan wajib di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 70 kali. Sampai kalau pengen banyak amal wajib, nadarkan. Contoh, pagi ini sampean pengen sholat duha, nadar dulu, ya Rob, saya bernadar sholat duha di hari ini. Duha Anda jadi wajib.
Karena sudah nadar, pahalanya 70 kali. Betul. Anda mau sholat zuhur berjamaah, ya Rob saya bernadar hari ini zuhur berjamaah. Zuhur Anda jadi wajib berjamaahnya, bukan sunnah lagi. Pahalanya 70 kali. Itu caranya. Baca Quran, ya Rob saya bernadar malam ini baca Quran. Baca Qurannya jadi wajib sampai. Pahalanya 70 kali. Itu cara orang-orang soleh memperbesar pahala dengan amalan yang kecil-kecil. Apa? Dibuat wajib. Nah, ini caranya ya. Dan amalan sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti wajib. Yang pahala sunnah jadi wajib. Yang pahala wajib 70 kali lipat. Nah, ini sehingga jadilah orang cerdas. Jadilah orang cerdas di bulan ini. Jangan lewatkan kesempatan sekecil apapun. Jangan kalah dengan pencari dunia. Pinter betul nyari dunia. Kita pencari akhirat lebih pintar juga harus nyari akhirat. Ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa dapat taufik dari Allah sehingga kita terus-menerus menambah ketaatan khususnya di bulan Ramadan ini dan kita terjaga dari segala hal yang bikin murka Allah Ta'ala daripada maksiat-maksiatnya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala man wa bisalafun salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil anbiya ulama nahdu bil khair wa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.